Perkenalkan, nama saya Melanie Tio Magdalena Situmorang. Saya berasal dari kelas 14 TE2 dengan NIM 14S22047. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Etika Profesional. Untuk tugas akhir ini, saya mengambil studi kasus kebocoran data pada sistem smart home di perusahaan Home Exchange karena tekanan deadline dan juga pengabaian prosedur keamanan. Untuk deskripsi studi case sendiri, di mana Smart Home Exchange ini adalah salah satu perusahaan yang mengembangkan perangkat otomatis seperti smart lock, sensor pintu, dan juga CCTV indoor. Selama tahap pengembangan, saya sebagai engineer menemukan bahwa rekaman CCTV dan data lokasi rumah pengguna atau user belum dienkripsi dengan benar dan juga API yang digunakan aplikasi masih memakai protokol yang lama, di mana hal ini memiliki celah yang lumayan serius sehingga memungkinkan pihak luar mengakses perangkat pengguna. Setelah mengetahui hal ini, saya melaporkan langsung ke atasan untuk menyarankan penundaan peluncuran agar perbaikan dapat dilakukan. Namun manajer saya atau atasan saya menolak hal tersebut dikarenakan alasan tekanan dari investor dan juga persaingan pasar yang lumayan ketat. Beliau menganggap bahwa hal ini bisa diatasi setelah peluncuran dan juga ditangani lewat update. Dalam keadaan serba tertekan, saya tidak terlalu memiliki banyak ruang untuk menolak keputusan tersebut dan akhirnya mengikuti arahan manajer saya. Dan setelah beberapa bulan peluncuran, hal atau masalah yang saya takuti atau yang saya temukan akhirnya terjadi, di mana rekaman CCTV pengguna bocor dan juga ada kasus smart lock yang terbuka tanpa izin. Hal ini memicu keresahan dan juga kritik dari publik. Kasus ini memperlihatkan dilema etika saya dalam dunia engineering ketika keselamatan dan privasi pengguna harus berhadapan dengan tekanan bisnis dan juga tuntutan kecepatan perilisan produk. Pada konflik ini, saya menemukan tiga nilai yang bertabrakan, di mana yang pertama adalah safety berhadapan dengan profit. Karena saya sebagai engineer ingin memastikan keamanan dan privasi pengguna, sedangkan manajemen lebih menekankan target pasar dan juga keuntungan. Nilai yang kedua adalah integritas berhadapan dengan loyalitas. Sebab integritas profesional mendorong saya untuk jujur terhadap risiko teknis, tetapi loyalitas saya atau kesetiaan saya kepada perusahaan membuat saya enggan menentang keputusan dari manajer. Lalu yang ketiga adalah responsibilitas berhadapan dengan obedience. Karena tanggung jawab moral seorang engineer, saya bertentangan juga dengan kewajiban saya untuk mematuhi aturan atasan. Di sini beberapa pihak yang berdampak adalah pertama pengguna Home X Hub, user, dan juga saya sebagai engineer. Untuk studi case ini, saya analisis dengan dua jenis teori etika. Yang pertama adalah utilitarianisme, di mana keputusan dinilai berdasarkan seberapa besar manfaat atau kerugian yang ditimbulkan oleh banyak orang. eh Pencetus teori ini adalah Jeremy Bentham dan juga John Stuart Mill, di mana tindakan etis adalah tindakan yang menghasilkan the greatest good for the greatest number. Jika lihat dari kasus ini, perilisan produk yang masih memiliki celah keamanan jelas membawa potensi kerugian yang besar oleh banyak pihak. Dengan demikian, teori ini menekankan bahwa tidak etis sikapnya untuk meluncurkan produk karena konsekuensi negatif jauh lebih besar daripada manfaat ekonomi dalam jangka pendek. Lalu saya juga menganalisis dengan teori deontologi yang dipelopori oleh Immanuel Kant, di mana tindakan harus mengikuti kewajiban moral bukan dari hasil akhirnya. Dapat kita lihat dari kasus ini bahwa kasus yang terjadi sangat bertentangan dengan teori deontologi. Kedua teori ini menunjukkan kesimpulan yang serupa, di mana keputusan untuk tetap merilis produk yang tidak aman adalah tidak etis. Lalu saya juga eh, menganalisis risiko dan dampak, di mana risiko terhadap keselamatan muncul karena celah keamanan pada sistem Home X Hub adalah memungkinkan pihak tidak berwenang membuka smart lock ataupun mengakses CCTV, sehingga mengancam keamanan fisik pengguna. Dari sisi masyarakat juga saya ambil untuk risiko yang timbul berupa hilangnya rasa aman dan juga meningkatkan kekhawatiran terhadap pengguna perangkat IoT.
Keputusan saya, jika saya di posisi ini, jika ini adalah karena ini adalah kasus yang saya buat, jika kasus ini memang ada nyatanya, saya akan memilih penundaan peluncuran produk sampai celah keamanan diperbaiki. Secara teknis, kerentanan pada enkripsi dan API tidak bisa dianggap ringan karena sangat berpotensi membuka akses CCTV dan smart lock yang berarti risiko nyata terhadap keamanan rumah pengguna. Secara etika, keputusan ini logis karena saya bertanggung jawab atas konsekuensi teknis dari sistem yang saya bangun. Karena di sini saya sebagai developer dari sistem yang akan dijual ke user. Risiko dari keputusan ini tentunya pasti ada. Karena seperti dari tekanan manajer atau penilaian kerja yang mungkin akan dinilai menurun, namun risiko tersebut masih lebih kecil dibandingkan dampak yang mungkin dialami oleh pengguna jika produk yang belum aman dipaksa untuk diluncurkan. Untuk alternatif solusi yang dapat saya ambil itu menunda perilisan produk untuk memberikan waktu bagi tim engineering memperbaiki celah keamanan yang ditemukan. Saya rasa ada baiknya jika kita menyampaikan hal ini kepada investor dan eh, mungkin investor akan lebih mengerti dibanding kita meluncurkan di mana nanti peluncuran ini akan merugikan perusahaan dan juga kerugian yang sangat besar kepada investor. Pendekatan ini memiliki kelebihan yang cukup signifikan, yaitu resiko keamanan dapat diatasi sebelum produk digunakan masyarakat. Namun tentunya langkah ini juga memiliki kekurangan seperti tertundanya target penjualan dan tekanan tambahan dari investor. Jika kita kaitkan dengan industri 4.0 sekarang, kasus ini sangat berkaitan dengan perkembangan teknologi IoT dan juga sistem otomatis. HomeX Hub sendiri memiliki perangkat IoT karena menghubungkan smart lock, sensor pintu, dan CCTV melalui jaringan internet. Selain itu, seluruh aktivitas perangkat dikirimkan ke server sehingga melibatkan pengolahan data dalam jumlah yang lumayan besar, terutama itu data pribadi dan juga rekaman video user. Adapun beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh dosen yang akan saya jawab di sini adalah jika pertanyaan pertama, mengapa engineer sering gagal mengambil keputusan etis di dunia kerja? Menurut saya, engineer itu sering sekali kesulitan mengambil keputusan etis karena tekanan dari manajemen dan juga target bisnis yang harus dicapai. Dalam kasus ini sendiri, sebenarnya saya sebagai engineer tahu resiko keamanan itu sangat serius, tetapi di sini posisi saya lebih lemah dibanding manajer yang membuat suara saya mudah diabaikan. Kanan untuk memenuhi jadwal, rilis, dan juga menjaga hubungan dengan atasan sering membuat engineer terpaksa mengikuti keputusan yang tidak sepenuhnya etis. Pertanyaan kedua, apakah loyalitas terhadap perusahaan harus selalu diutamakan? Sebenarnya loyalitas tidak bisa diutamakan jika mengorbankan keselamatan dari pengguna. Pada kasus ini, mengikuti perintah manajer demi loyalitas justru dapat menyebabkan kerugian berupa kebocoran CCTV dan juga akses ilegal pada smart lock. Loyalitas itu hanya bermanfaat jika selaras dengan keamanan publik. Jika tidak, loyalitas justru menjadi alasan untuk menutupi risiko yang membahayakan pengguna. Untuk pertanyaan ketiga, dalam kondisi apa whistleblowing dapat dibenarkan dan apakah Anda akan melakukannya? Whistleblowing menurut saya itu dapat dibenarkan ketika semua jalur internal sudah ditempuh, tapi perusahaan tetap mempertahankan keputusan yang membahayakan publik. Jika perusahaan home exchange tidak memaksa merilis produk yang jelas tidak aman, whistleblowing menjadi langkah yang etis untuk mencegah kerugian kepada pengguna. Dalam kondisi seperti ini, saya akan melakukannya karena dampak bagi publik jauh lebih besar daripada risiko pribadi. Pertanyaan terakhir, menurut Anda apakah perkembangan teknologi AI, IoT, dan lain-lain membuat dilema etika semakin kompleks? Menurut saya iya. Teknologi seperti IoT itu membuat dilema etika lebih kompleks karena dampaknya langsung pada privasi dan juga keamanan pengguna. Dalam kasus ini, celah kecil pada sistem IoT dapat menyebabkan rekaman CCTV bocor atau smart lock terbuka dari jarak jauh. Menurut saya, semakin canggih teknologinya, semakin besar juga resiko penyalahgunaan atau kelalaian, sehingga keputusan etis menjadi jauh lebih sulit. Sekian dari hasil presentasi saya akan tugas akhir saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan eh, lain dari presentasi ataupun tutur kata. Terima kasih.